Pak Ito, berdasarkan pengalaman Anda selama menjadi Kabaris-Krim Polri, sebetulnya seperti apa sih Pak modus-modus penipuan, khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat, terkait dengan kasus koperasi ini? Apalagi kita juga mendengarkan kabar Pak bahwa keluarga Anda juga menjadi korban dengan bahkan kerugian hingga 190 miliar. Ya, baik Mbak. Saya kira begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarip, kelemahannya kita itu adalah dalam sistem pengawasan. Kemudian tadi Pak Nusron sudah jelas sekali, ada aturan-aturan yang dilanggar sebagai dalam norma koperasi. Nah, saya bicara dari aspek penegakan hukum. Ya, aspek penegakan hukum ini sistem yang masih lemah adalah tidak terintegrasinya antara sistem pengawasan dengan sistem penegakan hukum. Ini yang membuat kesulitan mengapa sampai pelaku kasus Indosuria ini dibebaskan karena sudah melewati batas penahanan. Karena kita tahu 120 hari itu adalah batas penahanan maksimal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ini bisa terjadi? Kebetulan keluarga saya, salah satu keluarga dekat saya itu menjadi korban dari koperasi Indosuria. Nah, tentunya yang bersangkutan datang ke saya coba untuk menganalisa dalam kaitan sebagai pengalaman saya pada saat di Kabareskrim dan juga koordinasi saya dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Jadi kalau kita melihat sistem penegakan hukum saat ini seperti masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Padahal stakeholder yang terlibat di sini itu adalah ada beberapa stakeholder. Nah, sehingga di sini yang saya lihat kelemahan yang pertama adalah birokrasi. Kita untuk mendapatkan data-data dari PPATK, dari stakeholder yang lain itu memerlukan waktu. Sehingga penyidik ini memiliki batas waktu yang sangat sempit yang mengakibatkan ini menjadi peluang bagi pelaku kejahatan ini untuk bisa membebaskan dirinya. Yang kedua, ada celah tadi disebutkan oleh Pak Nusron. Kebetulan beliau kan anggota DPR, secara politik hukum adalah aturan dibuat melalui DPR. Di sana sekarang dengan ada aturan-aturan kelemahan daripada aturan yang ada, tadi yang disampaikan oleh Pak Nusron, itu juga dijadikan celah bagi para pelaku ini untuk menggeser ke menjadi permasalahan perdata. Padahal menurut saya, di sini jelas masalah pidananya pasal 372 penggelapan, pasal 378 penipuan itu bisa kita masukkan. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Nusron jelas, koperasi ini kan bukan perorangan. Sehingga kita kesulitan juga untuk menerapkan ini ke dalam satu organisasi koperasi. Nah, sekarang kita sudah mulai menerapkan itu karena ada petunjuk dari Bapak Menko Polhukam. Dan mudah-mudahan mungkin dari Kejaksaan ataupun Mahkamah Agung bisa menjadikan satu kasus ini jurisprudensi. Iya, tapi kalau sudah jelas tadi seperti yang Anda katakan, tapi kenapa masih divonis bebas, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa vonis bebas itu adalah terkait dengan masalah sudah melewati batas 120 hari penahanan, tadi. tetapi bukan berarti menghapuskan status tersangkanya. Oleh karena itu sekarang kan ada laporan lagi, ya sehingga kita bisa melakukan upaya paksa berupa penahanan. Ini sekarang kita lakukan. Jadi saya kira mungkin tadi juga disampaikan untuk mengamankan aset daripada penyidik Polri maupun Kejaksaan ini akan menggunakan Undang-Undang TPPU. Karena kan kalau misalnya tidak berarti aset udah nggak kemana-mana ya. Saya sendiri merasa prihatin dengan keluarga saya yang mungkin dari 190 miliar itu mungkin baru bisa menerima sekitar 10 miliar. Yaitu kan homologasi itu dipenuhi memang, tetapi tidak sesuai dengan keputusan PKPU. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kenapa kok bisa di PKPU. Yang kedua, keputusan dari PKPU dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya oleh koperasi tersebut. Jadi saya kira ini masalah yang sangat serius di bidang penegakan hukum yang harus segera mungkin ya saran kami kepada Pak Nusron bisa bekerja sama dengan Komisi 3 membicarakan masalah ini untuk bisa merumuskan satu upaya pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi peluang ini digunakan oleh para pelaku yang menggunakan skema untuk masalah koperasi simpan pinjam ini. Mungkin Oke, ini yang perlu disoroti tadi terkait dengan tidak terintegrasinya pengawasan dan juga aturan di antara stakeholder ya Pak ya.